Contoh kasus hukum yang berlarut-larut. 1. Kasus kriminalisasi pemulung. PN Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Khairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Orang nomor 1 di tubuh Polri waktu itu, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, pun turun tangan untuk menindaklanjuti kasus dugaan rekayasa ini. Dia langsung menelpon Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono untuk meminta kepastian adanya rekayasa tersebut. Dalam sidang disiplin, program Polres Jakpus menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Khairul saat ini. Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aibtu Suyanto didemosi, sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Kemudian Aibtu Ahmad Rianto ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun. Serta dimutasi secara demosi, dan untuk Brigadir Diki ditempatkan ke tempat selama 7 hari. 2. Kasus iPad. 2 terdakwa kasus penjualan iPad, Randy Lester Samu-Samu dan Dian Yuda Negara, divonis bebas PN Jakpus 25 Oktober lalu. Keduanya didakwa jaksa menjual iPad tidak berbuku, manual bahasa Indonesia, dan tidak bersertifikat. Namun, terdakwa jaksa ini ditolak majelis hakim. Namun, jaksa ngotot dan mengajukan kasasi ke MA. Kasus serupa masih bergulir di PN Jaksel dengan terdakwa Charlie Sianipar. 3. Korupsi Hakim MK Patrialis Akbar. Operasi penindakan KPK di awal tahun 2017 membuat publik terhanyak. Sekali lagi, Hakim Mahkamah Konstitusi terjerat kasus korupsi, di tengah harapan yang tinggi pada MK sebagai pengawal konstitusi. Kali ini, Patrialis Akbar yang menjadi pesakitan. Setelah sebelumnya, Hakim Konstitusi Akil Mokhtar juga ditangkap KPK 2013 silam. Patrialis diduga menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada Juli 2017, perkara yang menjerat Patrialis disidangkan. Ia didakwa menerima hadiah berupa uang sejumlah US$20.000, USD10.000, dan USD 4 juta. Selain itu, mantan politis PAN itu disebut menerima janji pemberian uang sebesar 2 miliar. Dan dalam dakwaan, jaksa KPK menilai Patrialis menerima suap agar mempengaruhi putusan uji materi perkara nomor 129/PUU/7/2015. Pada 4 September 2017, Patrialis divonis bersalah. Hakim menilainya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Patrialis divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Ia sendiri menerima keputusan dan tidak mengajukan banding. Yang keempat, Nenek Asyani. Nenek Asyani, seorang warga Dusun Krastal, Desa Jati Banteng, Kecamatan Jati Banteng, Situbondo, dijebloskan ke penjara pada 15 Desember 2014. Ia dinyatakan mencuri 7 kayu jati yang ditebang oleh suaminya dari lahan yang disebut perhutani sebagai miliknya. Padahal, ia merasa lahan tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak masuk lahan milik perusahaan BUMN itu. Akibat hal itu, Nenek Asyani pun dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Namun, pihaknya mengajukan permohonan penangguhan yang dikabulkan oleh pengadilan sehingga ia dinyatakan bebas pada 16 Maret 2015. Sebelumnya, ia sudah merasa ketakutan akan ancaman hukuman yang akan diterimanya. Saya takut karena saya mau dihukum 15 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan nasib saya? Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saya sudah tua seperti ini, kata Asyani menggunakan bahasa daerah. 5. Menebang pohon mangrove. Tidak pernah terbesit sekalipun dalam pikiran seorang pria yang sudah lanjut usia bernama Busrin akan berhadapan dengan hukum dan mendapatkan hukum selama 2 tahun penjara serta denda 2 miliar atau subsidi 1 bulan kurungan karena kedapatan menebang pohon mangrove untuk dibuatnya sebagai bahan bakar memasak. Busrin yang sehari-hari hanya sebagai kuli pasir ini ditangkap oleh polisi air Probolinggo karena perbuatannya dianggap melanggar hukum.
6. Kasus perusakan barang bukti terkait pengaturan skor oleh mantan pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Joko Driono. Awal tahun 2019, tepatnya 14 Februari 2019, pria yang akrab disapa Jok Dri ini ditetapkan polisi jadi tersangka karena melakukan perusakan barang bukti terkait pengaturan skor. Pada Selasa 23 Juli 2019, lantas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya. Jok Dri divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas perbuatannya. Jok Dri terbukti melanggar pasal 235 Jo, pasal 233, pasal 55, ayat 1, kedua KUHP. Tapi, nyatanya vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. JPU diketahui menuntut Jok Dri selama 2 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan ini, kedua belah pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.